Shalom Bapak Ibu, sahabat Rehat, selamat bertemu kembali dalam Rehat Toraya edisi 1 Agustus 2026. Mari kita bersyukur dapat menikmati penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Hosea 9 ayat 10 sampai 17, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami bisa bangun tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan atasnya kami mohon penyertaan-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Hosea 9 ayat 10 sampai 17. Hukuman yang mematikan atas Israel. Seperti buah anggur di padang gurun, Israel kutemukan dahulu. Seperti buah sulung, hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada berhala yang memalukan. Mereka menjadi menjijikkan seperti apa yang mereka cintai. Kemuliaan Efraim terbang, menghilang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil ataupun yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka kehilangan semua anaknya. Sungguh celakalah mereka. Pada waktu aku menjauh dari mereka, Efraim seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apa yang akan Kau beri. Berilah kepada mereka kandungan yang keguguran dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana pun aku sudah membenci mereka, karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka. Aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya sudah kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang amat berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Amin. Sedemikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Hati yang menjauh dari Tuhan, umpama membela pena diumai puang. Dalam perjalanan kehidupan kita, hal apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Tentu ada banyak hal yang dapat mengambil alih fokus kita kepada Tuhan, yang membuat kita jauh daripada Tuhan dan kadangkala menjadikan hal itu sebagai berhala dalam kehidupan kita. Pembacaan kita hari ini memperlihatkan bagaimana kehidupan bangsa Israel, khususnya Israel Utara, yang hidup jauh dari Tuhan. Pada masa itu, Efraim dari Israel Utara sedang dalam masa kemakmurannya. Namun, mereka justru menjauhkan hati mereka dari Tuhan dan pergi kepada Baal Peor. Efraim yang awalnya diibaratkan sebagai buah anggur di padang gurun dan sebagai buah sulung dari atau hasil pertama buah ara, mendatangkan kesenangan bagi pemiliknya. Mereka dipandang sangat istimewa. Namun, kini mereka berupaya mencari kesuburan atau kemakmuran di luar Allah, memilih untuk membaktikan diri kepada berhala-berhala yang membuat hati mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka memilih jalan mereka sendiri.
daripada tetap hidup di dalam Tuhan. Hati mereka kini dipenuhi oleh hal-hal yang lain dan tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Hati yang berpaling inilah yang kemudian membuat mereka mendapatkan hukuman yang mematikan dari Allah. Mereka menggantikan Allah dengan berhala, dapat menjadi berhala bagi kita. Entah itu sadar atau tidak, kita terkadang dalam kehidupan ini ada banyak hal yang dapat menjadi berhala bagi kita. Entah itu sadar atau tidak, kita menduakan Tuhan dan tidak lagi setia kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan hidup kita sebagai orang percaya. Apakah sebagai orang percaya kita senantiasa menyenangkan Sang Pemilik? Mari melihat diri kita dalam terang firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk menutup renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang baru kami lakukan. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami di hari ini, dan tuntun kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati.